Pendidikan Islam pada era reformasi. Keadaan pendidikan Islam di zaman reformasi. Keadaan pendidikan Islam di zaman reformasi telah menimbulkan keadaan pendidikan Islam yang secara umum keadaannya jauh lebih baik dari keadaan pendidikan pada pemerintah Orde Baru. Keadaan pendidikan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai dasar dari sistem pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan masuknya ke dalam sistem pendidikan Islam semakin diakui juga semakin menghilangkan kesan diskriminasi dan dikotomi. Kedua, kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam. Kebijakan ini misalnya terlihat pada ditetapkannya anggaran pendidikan sebanyak 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang di dalamnya termasuk gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu, pengadaan buku gratis, pengadaan infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Ketiga, program wajib belajar 9 tahun, yakni bahwa setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai dengan tamat sekolah lanjutan pertama, yakni SMP atau sanawiyah. Program wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, melainkan juga bagi anak-anak yang belajar di bawah naungan Kementerian Agama. Keempat, penyelenggaraan sekolah bertaraf nasional atau SBN internasional. SBI, yaitu pendidikan yang seluruh komponen pendidikannya menggunakan standar nasional dan internasional. Visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, manajemen pengelolaan, evaluasi, dan lainnya harus berstandar nasional dan internasional. Untuk keperluan ini, maka pemerintah terhadap kondisi objektif lembaga pendidikan yang layak untuk ditetapkan sebagai yang bertaraf nasional dan yang bertaraf internasional. Kelima, kebijakan sertifikasi guru dan dosen bagi semua guru dan dosen baik negeri maupun swasta, baik guru umum maupun guru agama, baik guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional maupun guru yang berada di bawah Kementerian Agama. Program ini terkait erat dengan program peningkatan mutu tenaga guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Keenam, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006. Melalui kurikulum ini, para peserta didik tidak hanya dituntut menguasai materi pelajaran atau subject matter sebagaimana yang ditekankan pada kurikulum 1999, melainkan juga dituntut untuk memiliki pengalaman proses mendapatkan pengetahuan tersebut, seperti membaca buku, memahami, menyimpulkan, mengumpulkan data, mendiskusikan, menjawab pertanyaan, melaksanakan tugas, memecahkan masalah, dan menganalisa. Dengan cara demikian, para peserta didik diharapkan akan memiliki rasa percaya diri, kemampuan mengemukakan pendapat, kritis, inovatif, kreatif, dan mandiri. Ketujuh, pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru atau teacher centris melalui kegiatan teaching, melainkan juga berpusat pada murid atau student centris melalui kegiatan learning atau belajar dan research atau meneliti dalam suasana yang partisipatif, inovatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dengan pendekatan ini, maka metode yang digunakan kegiatan belajar mengajar bukan hanya ceramah, contoh, dan bimbingan oleh guru, melainkan juga diskusi, seminar, pemecahan masalah, penugasan, dan penemuan. Kedelapan, penerapan manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan kepada para pelanggan atau
to give good service and satisfaction for all customers, sebagaimana yang terdapat pada konsep Total Quality Management atau TQM. Penerapan manajemen TQM tersebut didasarkan pada pandangan bahwa pendidikan adalah sebuah komoditas yang diperdagangkan. Berkaitan dengan ini, maka di zaman era reformasi ini telah lahir peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SPN yang meliputi 1. Standar isi atau kurikulum, 2. Standar mutu, 3. Standar proses pembelajaran, 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5. Standar pengelolaan, 6. Standar sarana prasarana, 7. Standar pembiayaan, 8. Standar penilaian. Kesembilan, kebijakan mengubah nomenklatur dan sifat madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan. Dengan ciri ini, maka madrasah menjadi sekolah umum plus, karena di madrasah baik ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah ini, selain para siswa memperoleh pelajaran umum sebagaimana terdapat pada sekolah umum seperti SD, SMP, dan SMU. Namun demikian, harus diakui bahwa di antara madrasah tersebut masih banyak yang memiliki kekurangan dan kelemahan. Sebagaimana hal ini juga terdapat pada sekolah umum. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka tidaklah mustahil jika suatu saat madrasah akan menjadi pilihan utama masyarakat.